Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan materi kita terkait dengan cloud computing. Kalau kemarin kita sudah mengkonfigurasi IP address, maka pada pertemuan ini kita akan lanjutkan dengan materi yang tentu lebih menarik, yaitu kita mulai masuk ke inti ya, terkait dengan bagaimana agar server kita itu memiliki web server ya. Jadi pada bagian ini kita akan melakukan penginstalan web server. Oke, kita bahas sedikit teorinya. Jadi web server itu adalah software dan hardware yang menggunakan protokol HTTP untuk merespon permintaan pengguna web dari World Wide Web. Jadi intinya sebenarnya kalau Anda sudah browsing seperti ini ya, membuka sebuah situs, kemudian Anda mungkin membaca membaca atau membuka sebuah halaman ya. Kalau ini contohnya kan saya pakai Tribun misalnya. Pada saat kita mengklik, itu sebenarnya kita sedang meminta sesuatu ya, dan dari server itu mengembalikan ini. Nah, halaman ini bisa muncul karena adanya peran dari sebuah web server seperti itu. Dari sebuah web server. Sebenarnya ini sudah sering kita gunakan ya. Kemudian ya mungkin orang yang kuliah atau orang IT mungkin sudah pernah menginstal yang aplikasi yang bernama SAM, WAM, atau Laragon misalnya, ya maka sebenarnya itu kita sudah menginstal ya aplikasi-aplikasi yang berfungsi sebagai web server. Misalnya ya, biasanya kalau Anda menginstal SAM atau menginstal WAM atau Laragon, ya biasanya ya ada Apache-nya, kemudian ada PHP-nya, atau ada MySQL. Ini merupakan salah satu saja. Jadi Apache itu web server, bukan berarti cuma Apache ya. Jadi web server itu ada banyak. Jadi kalau di Windows ada namanya IIS, kemudian ada Nginx dan seterusnya. Begitu pula dengan PHP. PHP pun juga ada banyak ya. Ini pemrograman web dinamis, ada ASP ya, dan seterusnya. Termasuk ini juga database ya. Cuma kebetulan penginstalan WAM, SAM itu biasanya memasukkan MySQL atau MariaDB sebagai database-nya. Tetapi masih ada kok database yang lain ya. Nah, untuk proto server ini ya kita menggunakan Apache sebagai web servernya, kemudian PHP untuk web dinamisnya, kemudian MySQL untuk database-nya. Nah, untuk prakteknya kita hanya menginstal saja dulu ya, hanya menginstal paket ini secara terpisah. Biasanya kalau Anda pakai SAM itu kan sudah tergabung kan. Nah, kita menginstal ini secara terpisah. Pertama supaya kita paham penginstalannya secara terpisah. Dan biasanya kalau terpisah itu juga punya kelebihan-kelebihan. Misalnya ingin ngupdate PHP-nya saja, ya Anda perlu nunggu SAM versi baru ya. Anda cukup menginstal PHP-nya tok ya. Jadi sudah ada Apache PHP MySQL, Anda mau naikkan PHP-nya, ada PHP baru ya PHP-nya aja yang dirubah seperti itu. Kemudian untuk tahap instalasi nanti ini saya bagi menjadi dua video ya. Yang pertama adalah terkait dengan instalasi web server. Saat ini kita lakukan, kemudian adalah konfigurasi terkait dengan web server. Karena Apache itu setelah diinstal ya kalau mau digunakan biasanya kita akan setting termasuk Apache, termasuk juga MySQL. Ini semua bisa disetting ya. Seperti itu. Oke, kita mulai proses instalasinya. Yang pertama adalah kita akan mencoba untuk menginstal Apache dulu ya. Ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Kalau saya sih biasanya kalau pakai VirtualBox, sebelum kita ganggu biasanya kita backup dulu. Jadi kalau mau backup itu mudah. Anda bisa clone, klik kanan, pilih clone, kemudian namanya apa ya. Misalnya saya tulis untuk saya backup. Nah, kemudian penyimpanannya ada di mana? Penyimpanannya ada di terserah Anda sih ya. Kalau saya kemarin nyimpannya di sini ya, mesin virtual, kemudian select folder. Selanjutnya pilih next ya. Pilih aja full clone ya. Finish. Kita tunggu beberapa saat, lihat saja animasinya di samping. Nah,
Kenapa saya mengklon ini atau mengcopy, supaya kalau sudah ada dua mesin ya, jadi misalnya ada satu masalah, katakanlah kita konfigurasi ada masalah, ada apa-apa ya tinggal dihapus saja backupnya, atau dihapus saja yang kita sudah ubah, ini bisa di delete, kemudian kita pakai backupnya. Jadi ini saya sudah persis sama ya, seperti kalau Anda mengcopy file, ada masalah yang satu, kita ambil yang lain, seperti itu. Jadi dia apa namanya, ya saya sih sukanya seperti itu, supaya kalau ada masalah daripada pusing-pusing perbaiki, mending saya ambil saja kopiannya, seperti itu. Oke, jadi ini sudah ada backup saya, tetapi saya tetap menggunakan yang ini untuk saya pakai. Ingat, mesin ini adalah mesin yang kita konfigurasi kemarin. Pada saat kita konfigurasi IP, kemudian setting networknya, itu mesin yang sama yang saya gunakan ya. Jadi pastikan Anda menggunakan konfigurasi konfigurasi pada video sebelumnya. IP-nya berapa, modenya ada NAT, ada ada host only network ya. Host only network. Di sini maksudnya. Jadi pastikan Anda menggunakan mesin yang kita sudah setting kemarin. Di network ini dia. Adapter 1, adapter 2 host only, kemudian adapter 2 itu NAT. Seperti itu. Oke. Kita run dulu ya mesinnya. Kita jalankan sebelum kita install. Kemudian yang perlu Anda pastikan adalah, ya pastikan bahwa komputer host Anda sudah memiliki koneksi ke internet ya. Karena untuk penginstalan nanti kita membutuhkan koneksi ke internet. Seperti yang saya sudah perlihatkan di video sebelumnya. Seperti itu. Kita tunggu dulu proses proses loginnya ya. Nah, kemudian untuk penginstalan di Linux ini di Ubuntu Server itu penginstalannya melalui online ya. Jadi biasanya kalau kita di Windows kita download aplikasinya, kemudian kita jalankan file installernya. Di Linux itu bisa juga seperti itu, tetapi ya ada cara yang lebih mudah. Yang penting Anda punya koneksi internet, kemudian nanti jalankan perintah apt install, seperti itu. Oke, saya login dulu. Seperti biasa. Kalau ada tulisan seperti ini, di enter saja. Saya salahkan dulu passwordnya. Oke, saya login ulang cloud, passwordnya sudah masuk, saya clear. Oke, berikutnya kita buka kembali materinya. Pertama kita update dulu ya. Jadi ini untuk mengupdate repository. Silahkan Anda cek apa kegunaannya secara detail. Yang jelasnya ini terkait dengan update versi. Kalau sudah kita update repository itu, maka softwarenya, list softwarenya juga akan diupdate, seperti itu. Bukan aplikasinya ya. Jadi list untuk istilahnya list alamat. Orang bilang repositorinya, seperti itu. Oke, kita jalankan sudo sudo apt update, enter, minta password sudo. Nah, biasanya ini bisa lama, bisa sebentar, tergantung dari koneksi internet kita ya. Nah, ini kayaknya mungkin koneksinya agak lambat atau gimana. Kita tunggu sebentar apa yang terjadi ya. Jadi sudo apt update. Biasanya kalau kita sudah mengedit file repository ya, ada namanya file repository, itu biasanya Anda harus menjalankan perintah ini. Nanti saya perlihatkan di video-video berikutnya lagi. Kalau kita sudah mengedit repository ya, sambil menunggu ini kita cari-cari misalnya update repository repository Ubuntu. Server. Ini ada beberapa ya. Kita lihat dulu. Ini masih install. Sambil nunggu-nunggu misalnya Ubuntu server.
agak lambat ya jaringannya, entah kenapa. Kita tunggu dulu. Oke, sambil menunggu ini bisa Anda lihat ya. Jadi repository itu kayak kayak alamat ya, daftar alamat. Jadi dia adalah sebuah file, ini adalah sebuah file. Ini filenya. Kemudian biasanya kita ubah. Ini ada daftar alamat, bisa kita ubah. Setelah kita ubah, kemudian kita akan update. Ini dia, sudo apt update. Walaupun agak berbeda, sebenarnya hampir sama tujuannya. Ya, sudo apt update. Jadi repository itu semacam file teks yang di dalamnya ada beberapa alamat. Biasanya kalau kita sudah merubah ini juga, kita menjalankan perintah sudo apt update. Seperti itu. Nanti Anda bisa cari rinciannya ya kalau mau memahami secara detail terkait dengan apa namanya apt update. Oke. Ini saya sudah update. Nah, kemudian saya clear dulu biar kemudian kita jalankan kembali perintahnya, kita menginstal Apache. Kita install Apache. Perintahnya sudo yang paling pertama apt update. Jangan lupa menggunakan perintah sudo karena ini membutuhkan administrator atau perintah ini terkait dengan sistem. Kita enter. Nah, dia download lagi, kita tunggu sebentar. Oke, ini sih seharusnya sudah jalan. Oh, kenapa update ya? Maaf ya, lupa. Harusnya sudo apt install Apache 2. Dicek aja ya perintah kedua. Ini salah. Kita enter. Nah, ini apa kesalahannya ini? Sudo apt install. Saya salah ketik. Install Apache 2. Install Apache 2. Ini ada kesalahan penulisan nama paket sehingga paketnya tidak ditemukan. Nah, di sini ada konfirmasi butuh 8000 kilobyte ya. Saya tidak tahu ini 8, atau 8000. Di yes-kan saja untuk lanjut. Nah, di sini terjadi proses download untuk install. Jadi seperti inilah cara penginstalan dari Ubuntu server. Karena apa namanya? Semuanya serba terminal ya. Kalau sistem operasinya kosong, maksudnya ya belum ada apa-apa, sehingga kita mau tidak mau harus menggunakan terminal. Nah, nanti kalau misalnya Anda mau menggunakan alat bantu, misalnya mau menginstal misalnya alternatif cPanel atau mau menginstal cPanel ya, jadi manajemen web berbasis manajemen server berbasis website ya, bisa install untuk konfigurasi Apache-nya, untuk upload file dan seterusnya, itu Anda bisa install nanti Apache di sistemnya atau bisa pakai yang lain ya. Jadi contohnya mungkin Anda kalau sering hosting ya kira-kira seperti ini. cPanel. Oke, seperti ini misalnya ya. Ini pakai. Nah, mungkin pernah lihat tampilan seperti ini cPanel ini. Anda bisa install nanti setelah web servernya sudah jadi. Ini cuma informasi saja. Setelah jalan, oke, ini sudah jalan. Ya, sudah jalan. Kalau sudah jalan, Anda bisa cek. Anda bisa cek status dari Apache 2. Jadi apakah dia jalan apa tidak dengan ketikkan perintah sudo systemctl status dari service yang bernama Apache 2. Nah, status salah lagi ya, bukan Apache tapi Apache. Ini dia. Jadi kalau Anda lihat service-nya nih, biasa kita capture dulu. Biasa ini nih, kalau Anda lihat aja di sini. Kalau ada hijau aktif running itu
Apache-nya sudah jalan. Ini web servernya sudah jalan. Seperti itu. Nah, ingat kemarin kita sudah setting ini host Windows-nya, kemudian kita sudah setting guest-nya ya. Dengan IP sekian ini 5699. Ya, kalau mau stop Ctrl C. Kita cek IP-nya kemarin ya. Nah, ini ada apa namanya ini? IP yang sudah kita setting kemarin. Ini dia. Ini penting kita ketahui karena untuk ngetes ini itu harusnya dari komputer lain. Ya, kalau dalam VirtualBox ya dari hostnya bisa. Seperti itu. Kalau mau real ya install di komputer baru, komputer kosong, pasang LAN card, pasang kabelnya maksudnya, kemudian hubungkan dengan komputer lain. Seperti itu. Kita lihat saja langsung. Ini mesin Linux ya, ini mesin Linux. Kemudian apa namanya? Ini mesinnya Windows ya. Yang dari sini kita ketikkan IP-nya Linux 192.168.56.99. Nah, ini ya, cuma satu perintah aja di Linux itu sudah muncul. Tapi ini penginstalan toh ya, kita belum konfigurasi apa-apa. Oke? Berikutnya lanjut lagi, kita mau tes ya. Ini halaman default sudah jadi ini. Kalau bermasalah ya, berarti pastikan dulu bahwa servisnya jalan. Di sini tadi servisnya jalan. Aduh, kenapa install lagi? Ini aktif running ya. Kemudian pastikan bahwa dari Windows nih, dari Windows kita bisa ping IP-nya Linux. Berapa IP Linux? 192.168.56.99. Kalau ini sudah repli, ya harusnya sudah bisa. Biasanya masalahnya itu adalah yang pertama servis dari Linux belum jalan, kemudian apa namanya belum bisa koneksi dari Windows ke Linux. Nah, seperti itu. Belum ada koneksi di antara mereka. Oke. Berikutnya kita tes dulu, kita membuat halaman HTML. Caranya ya, halaman publik dari apa namanya? Dari Apache 2 di Ubuntu itu ada pada, kita masuk pada var ada tidak www, kemudian HTML. Ini dia. Jadi halaman defaultnya sama dengan public htdocs-nya kalau di SAM ya. Ada pada /var www.html. Directory var maksudnya www.html. Kita masuk dulu ya. CD. Jangan lupa teori yang kemarin ya. Mau tahu di mana posisi kita? pwd. Ya, ini dia. Saya ada di var www.html. Mau cek isinya ls. Nah, sudah ada file index.html. Inilah dia. Inilah dia. Kita coba buat satu file HTML ya. Nah, bisa pakai perintah cat kemarin jangan lupa, atau perintah touch. Touch pada touch ini file aku.html. Ya, jangan lupa masuk dulu ke folder HTML. Kemudian enter. Oh, jangan lupa di sudo. Oke, kalau sudah sudo lagi, kita akan edit file HTML. Oke. Ya. Kemudian tes ya dari aku. Nyimpan Ctrl O, enter, Ctrl X. Oke, sudah. Kemudian kita apa namanya? Kita ls dulu dari aku titik ya, file aku ya, file aku titik html. Kita coba tes di sini ya. Slash file aku.html. Nah, coba. Yang jelasnya kalau seperti ini Apache-nya sudah jalan, sudah bisa menjalankan file HTML, tetapi
kalau untuk menjalankan file PHP kita harus install dulu PHP ya. Karena pada saat ini hanya bisa menampilkan halaman statis. Oke ya, itu untuk Apache. Oke, kita lanjut lagi ke install PHP. Seperti biasa, saya bersihkan layarnya dulu. Agak panjang perintahnya, sudo apt install php, kemudian lib apache 2, kemudian mod kurang php, berikutnya php mysql. Kalau Anda lihat perintah ini sebenarnya, coba saya tidak di copy, saya copy saja ya, hilangkan dulu. Jadi ini ya, nah ini sebenarnya menginstal 3 ya. Saya mau nginstal PHP dengan ini, dengan ini. Perhatikan ada spasi di sini. Ada spasi ya ini. Nih, jadi ada 3 yang terinstall. Ada 3 paket lah, gitu ya. Ada PHP-nya ini dengan modul-modulnya ini. Nah, sebenarnya masih ada modul lain bisa Anda tambahkan, dan itu bisa kita lakukan setelah proses penginstalan. Jadi ini cuma contoh dan bisa ditambah modul PHP-nya nantinya. Seperti itu. Ya, yang penting jalan dulu lah. Oke, kita coba jalankan. Ini Windows nih. Mana Linux? Mana terminal Linux nih? Oke. Kita enter. Ini dia. Butuh 21,8 MB. Yes, kita yes. Tidak usah khawatir ya. Masih ada sekitar 11 gigaan yang kosong di Linux virtual saya. Kita tunggu sambil nginstal ya. Apakah ini cepat lambat tergantung dari koneksi internet kita. Seperti itu. Jadi di sini proses downloadnya dan installnya. Nah, sudah mulai proses penginstalan. Tunggu dulu sampai habis tanda crash-nya ya. Ini ada persennya. 56%. Ditunggu aja. Ini diperhatikan saja yang di sini. Seperti itu. Oke, ini sudah jalan. Kalau sudah jalan, kita cek ya, kita cek service-nya nih, kita cek maksudnya versi PHP-nya. PHP -v. Nah, ini sudah ada ini. Ya. Jadi PHP 812 cukup baru ya. PHP 812. Nah, ini merupakan PHP versi default dari repo yang ada di Ubuntu Server versi 2204. Ya, biasanya sih kalau Anda install yang lama, Ubuntu yang lama versi lain biasanya PHP-nya agak di bawah. Pak, pertanyaannya kalau misalnya nanti saya ingin versi yang lain ya, itu boleh saja. Tapi ada beberapa langkah yang harus Anda lakukan ya. Jadi kita biasanya ngeset file repository-nya. Itu kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang jelasnya kita mencoba untuk install saja apa adanya dulu. Itu ya. Jadi php-p. Kemudian nah ini saya lupa hapus ini. Tidak perlu ada ini. Perlu ada. Oke, coba kita buat dulu. Ada namanya php info ya. Untuk mengetahui informasi dari server, informasi PHP maksudnya. Caranya buat dulu di tempat yang sama, HTML, touch, kemudian namanya bebas sebenarnya, namanya bebas ya, php info, php info, jangan lupa ekstensinya PHP
Nah, ini saya lupa lagi sudonya. Sudo touch. Kemudian kita buka file tersebut ya, php info. Jangan lupa pastikan Anda sudah ada di dalam directory HTML, var www html. Ini salah lagi, saya keluar dulu ya, karena ada tulisan merah ini, tidak bisa ditulisi karena saya lupa sudo lagi. Ctrl X dulu untuk keluar. Saya bersihkan dulu. Nih, pakai jangan lupa sudo ya. Ini kita berkaitan dengan sistem sudo nano php info. Oke, seperti biasa, Anda ingin ngetik kode PHP, saya pakai panggil fungsi php info. Oke. Seperti ini aja. Ctrl O, enter, Ctrl X, kita tes dari sini. Ganti filenya ya, tadi. Panggil IP-nya. Kemudian php info.php. Ya, semoga jalan. Ini dia ya. Jadi kalau mau lihat informasi-informasi, buat saja file seperti itu ya. Kalau di SAM langsung jalan kan, di WAM sudah ada. Kalau di sini ya buat satu-satu. Minusnya panjang langkahnya. Tapi bagusnya Anda mendapatkan proses yang sebenarnya ya, melihat proses yang sebenarnya. Nah, ini dia. Saya pakainya Linux, kemudian versinya ini versinya, kemudian kalau mau lihat modul yang jalan ini, modul yang sudah kita install tadi ya, modul. Kalau mau nambah modul ya tadi sudo apt-get apa modul PHP yang Anda butuhkan. Seperti. Jadi informasi ini penting untuk tracking kalau ada masalah gitu ya. Masalah ini MySQL-nya sudah jalan gitu kan secara default. Dan seterusnya. Sudah bisa pakai library PDO ya. Oke. Pak, saya mau tes-tes dong pakai buat file PHP, boleh saja. Harusnya sudah bisa, ini kan sudah jalan. Nano misalnya dataku.php. Aduh, lupa lagi. Nano sudo. Oke, PHP. Eho, ini aku. Tutup. Ya, ini kan versi terminalnya ya. Nanti kalau misalnya mau buat program, disimpan dulu di lokal, kemudian diupload ke folder HTML. Atau mungkin ya bisa edit langsung, ada banyak cara. Tapi ini karena untuk ngetes saja, jadi ya kita ketik yang pendek. Yang penting Anda paham prosesnya. Simpan, kemudian keluar. Filenya apa ya namanya? ls dataku.php. Ya, tinggal ganti aja dataku.php. Oke, untuk PHP sudah clear ya. Nanti kita lanjut lagi ke MySQL gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan menginstal yang terakhir ya, MySQL yang terkait dengan database. Nah, untuk kali ini saya tidak menggunakan terminal secara langsung dalam dalam menginstal ini. Saya akan meremote mesin ini menggunakan SSH. Jadi kita tidak mengetik di sini, tetapi kita akan mengetik di program untuk meremote, namanya putty ya. Anda nanti download aplikasinya, kemudian install. Kalau sudah install itu seperti ini modelnya. Buka putty-nya, kemudian dia akan meminta IP. IP-nya itu masukkan 216.5699 ya. Jadi IP-nya Linux, Open. Nah, nanti kalau Anda login pertama kali biasanya ada ada permintaan atau konfirmasi dialog box. Nanti Anda accept saja. Seperti itu. Kemudian login seperti biasanya.
Nah, kalau Anda lihat ini persis sama. Jadi ini terminal asli kita, kemudian ini dari komputer Windows, saya remote dengan menggunakan SSH ya, menggunakan aplikasi PuTTY. Apa yang terjadi ini adalah sama saja sepertinya. Sama saja maksudnya. Jadi ini cuma mengetik saja, kemudian mesinnya yang mengerjakan. Nah, cuma syaratnya adalah Anda harus menginstal OpenSSH. Kalau Anda mengikuti tutorial penginstalan sebelumnya, itu tidak perlu install karena ini saya perbesar. Waktu menginstal kemarin kita sudah mencentang ini. Sudah centang, jadi install. Jadi pada saat penginstalan itu OpenSSH sudah di-include-kan ke dalam penginstalan kita. Seperti itu. Oke ya, jadi ke depan kita menggunakan PuTTY untuk melakukan administrasi atau pengaturan atau konfigurasi server. Jadi kita biarkan dulu ini ya. Oke, saya pakai ini. Kelebihannya adalah kita bisa copy paste. Jadi misalnya saya mau install MySQL nih. Saya menginstal MySQL. Jadi saya tinggal ambil ini. Copy. Kemudian kita paste di terminal PuTTY-nya. Enter. Jadi hampir sama. Sama saja maksudnya. Load. Nah, ini sudah proses penginstalan. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya tekan Y. Tergantung dari koneksi internet Anda ya. MySQL-nya sedang jalan, masih 0%. Kita tunggu-tunggu dulu. Ya, ini baru 11%. Kita tunggu lagi ya. Oke, sudah mulai proses penginstalannya. Oke, hingga saat ini sudah berhasil menginstal MySQL ya. MySQL. Ya, untuk mencobanya bisa langsung masuk saja. Sudo MySQL. Ini dia, sudah masuk. Jadi bisa kita tes melalui terminal perintah-perintah yang terkait dengan MySQL. Misalnya show database. Nah, salah ketik lagi. Show data ini ada salah. Database. Ini ada beberapa tabel ya. Misalnya use SYS, apa yang terjadi? Nah, ini dia. Show tabel atau tidak? Kalau show tables. Oh, ini tabelnya. Ya, jelasnya MySQL-nya sudah jalan ya. MySQL sudah jalan. Kalau ada, nanti kita akan coba script ini terkait dengan security ya. Ini kita masuk pada bagian konfigurasi pada pembahasan yang kedua. Tapi yang jelasnya web servernya sudah jalan ya. Web server sudah jalan, sudah bisa menampilkan halaman ya. Cuma pertanyaannya apakah itu sudah cukup? Tentu tidak cukup karena mungkin ada beberapa konfigurasi yang kita harus lakukan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ingin mengganti folder di public HTML-nya, kita mau pindahkan misalnya.
dan seterusnya. Itu akan kita bahas di video-video berikutnya. Ini ada yang saya lewati dulu untuk konfigurasi. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana mengkonfigurasi web server yang sudah kita buat ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.